Dukung imammu dengan doa-doa, agar dengan kekuatan Roh Kudus, para imammu mampu melaksanakan janji imamat itu dengan tekun dan setia, dan mampu melaksanakan karya perutusan dan karya pewartaan dengan penuh tanggung jawab. Pada hari yang berbahagia ini, baiklah kita mendoakan para imam yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan, para imam yang sedang mengalami krisis dalam panggilan, supaya Roh Tuhan boleh menggerakkan dan menyadarkan para imam untuk setia dalam panggilannya. Dan saya mengucapkan limpah terima kasih kepada umat atas dukungan dan doa-doamu bagi para imam. Dan marilah kita berdoa juga agar Tuhan membantu kita semua dalam tugas panggilan kita masing-masing di tengah keluarga dan masyarakat, sehingga kita mampu melaksanakan karya perutusan dengan baik dan tekun, sehingga mampu membawa harapan, kekuatan dan peneguhan bagi sesama di sekitar kita. Para imam tetap menghimbau kepada umat untuk terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kita bagi perdamaian dunia. Kekasih Paus Fransiskus tidak henti-hentinya mendorong kita semua dengan segala macam cara supaya berdoa, dan juga dia sendiri berusaha supaya Vladimir Putin itu digerakkan hatinya supaya menghentikan perang ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa mengucapkan janji setia bukanlah perkara yang gampang. Bapak dan Ibu mengalami sendiri bagaimana mengucapkan janji setia dalam perkawinan, dan menghayati seumur hidup bukan hal yang mudah. Saya kira para imam juga demikian, mengucapkan janji setia kepada Tuhan melalui 3 janji itu: selibat demi kerajaan Allah, kemiskinan atau hidup sederhana, dan ketaatan kepada pimpinan, khususnya kepada uskup. Sebagai imam itu bukan hal yang gampang, perlu perjuangan dan juga perlu rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi ini. Kita hadir dan merayakan Ekaristi pada sore hari ini dalam rangka Misa Krisma, di mana minyak-minyak kudus untuk Krisma, sakramen orang sakit, dan katekumen akan diberkati, dan rekan-rekan imam akan membaharui janji imamat di hadapan Allah dan di hadapan umat Allah. Para imam di Keuskupan Denpasar akan membaharui janji imamat yang telah diucapkannya di hadapan para uskup ketika ditabiskan. Ketiga janji: janji selibat demi kerajaan Allah, janji hidup sederhana atau hidup miskin, janji taat kepada pimpinan gereja yaitu uskup, adalah janji-janji yang harus dihayati di dalam kehidupan untuk mengabdi Tuhan dan melayani umat Allah. Tentu saja kita sadar bahwa janji bukan hanya diucapkan saja, tetapi yang lebih penting adalah kita menghayatinya dalam kehidupan nyata. Ini bukan hal yang gampang, karena kalau hanya mengucapkan tentu lebih mudah. Menghayati atau melaksanakan dalam kehidupan biasanya menuntut pengorbanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan teristimewa, bacaan Injil, mengajak kita semua untuk menyadari
tugas perutusan atau tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tugas perutusan ini perlu kita laksanakan, bukan hanya bagi para imam, tetapi juga bagi seluruh umat Allah. Semuanya demi memuliakan Allah dan demi melayani umat Allah. Marilah sebelum kita mengambil bagian di dalam Ekaristi Kudus ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan diri dengan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam setiap tahun ketika kita merayakan Misa Krisma dan Misa Imamat, kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci yang sama. Maka bisa saja kita bosan mendengarkannya, juga bosan mendengarkan homili yang sama. Teristimewa para imam yang memang biasa membaca kitab suci dan berkhotbah. Tetapi meskipun kita kadang-kadang bosan, kita tetap harus bersabar. Bacaan yang pertama, kita mendengar ramalan Nabi Yesaya tentang hamba Yahweh. Hamba Yahweh yang melakukan pembebasan. Pembebasan orang miskin dari kemiskinannya, pembebasan para tawanan, pembebasan orang-orang tertindas. Pembebasan itu terjadi atau terlaksana pada tahun jubileum, yaitu tahun rahmat Tuhan, yang memang dinanti-nantikan oleh umat Israel dengan penuh harapan. Dan ramalan tersebut tentang hamba Yahweh terpenuhi dalam diri Yesus, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Di sinagoga Nazaret, Yesus menyatakan karya perutusannya untuk membebaskan orang-orang miskin dan tertindas dalam pelbagai bidang. Dan Yesus sudah hanya mewartakan kabar gembira kepada orang miskin dan orang-orang tertindas. Ia juga berjuang, berusaha bersama mereka untuk membasmi kemiskinan, melawan penindasan dan ketidakadilan. Dia berusaha melawan struktur masyarakat Yahudi yang tidak adil, yang telah menyebabkan kemiskinan itu. Maka ia membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang sakit, lumpuh dan buta, mengusir setan-setan, memperbanyakkan roti dan sebagainya, demi membebaskan manusia dari penderitaan dan kemiskinan. Dan terutama ia membebaskan manusia dari penindasan dosa oleh darahnya, kata kitab Wahyu dalam bacaan kedua. Sebab dosa itu dilihat sebagai penyebab dari segala macam penindasan. Demi melaksanakan pembebasan itu, Yesus rela menderita, rela mengorbankan hidupnya sampai mati di kayu salib. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dengan penuh harapan terpenuhi dalam diri Yesus, Tuhan kita. Dengan kedatangan Yesus, tahun rahmat Tuhan yang terjadi setiap 50 tahun telah menjadi kenyataan karena orang-orang yang menderita dan tertindas mengalami pembebasan dari segala penindasan. Dengan demikian kita dapat melihat perbedaan nyata antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah pengkhotbah mengenai nasib malang yang akan menimpa manusia. Dan karena itu manusia yang mendengar khotbah Yohanes diliputi perasaan ngeri, takut dan pesimis. Sebaliknya Yesus memberitakan Injil, kabar gembira yang memberikan kegembiraan dan harapan yang besar kepada umat manusia. Pertanyaan yang muncul, mengapa khotbah Yesus di sinagoga Nazaret itu
memberikan pengharapan bagi manusia. Alasannya karena Yesus berkhotbah dengan kekuatan Roh Allah atau Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam diri Yesus dan berkarya dalam diri Yesus. Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku. Roh Kudus itu telah mengurapi Yesus untuk membawa buah-buah keselamatan yang memberi harapan bagi seluruh umat manusia. Buah-buah keselamatan itu adalah pembebasan bagi orang miskin dari kemiskinan, pembebasan bagi para tawanan yang dipenjarakan, dan pembebasan orang-orang tertindas dari penindasan. Dengan ini menjadi jelas bagi kita bahwa segala karya keselamatan yang dilakukan Yesus itu dijalankan dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat kata-kata yang diucapkan Yesus sangat memikat dan memberi harapan bagi umat manusia. Jadi kekuatan Roh Kudus yang menaungi Yesus telah memampukan Dia untuk melaksanakan karya keselamatan dengan berhasil dan membawa pengharapan bagi umat manusia. Rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kita semua tahu dan sadar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya menjiwai Yesus, melainkan juga menjiwai gereja, yaitu kita semua para murid Yesus. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Roh itu akan membantu kita semua agar mampu mewartakan dan memberi kesaksian tentang Yesus. Kita semua, uskup, para imam, biarawan biarawati, dan seluruh umat tanpa kecuali, dipanggil untuk mengambil bagian dalam melaksanakan karya perutusan Yesus demi keselamatan umat manusia. Dalam melaksanakan karya perutusan Yesus, kita memang tidak perlu mencari pujian dan popularitas. Kita pun tidak boleh menolak bila ada orang-orang yang memuji kita. Sebab memuji dan dipuji adalah tata sopan santun manusiawi dalam hidup bersama, dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Namun satu hal yang pasti bahwa dalam melaksanakan karya perutusan Yesus itu, kita perlu menjadi orang-orang yang terpuji, orang-orang yang baik, bukan supaya kita menjadi sombong atau angkuh, melainkan agar karya perutusan Yesus itu berhasil, menghasilkan buah berlimpah, yaitu semakin banyak umat beriman tangguh dan ada orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita perlu sadar bahwa karya perutusan ini kita lakukan tidak hanya dengan mengandalkan kemampuan manusiawi kita semata-mata, melainkan terutama dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang telah kita terima dalam sakramen pembaptisan, sakramen krisma, dan sakramen imamat. Dengan cara demikian kita akan dimampukan untuk setia dan tekun melaksanakan karya perutusan kita sebagai murid Kristus, yaitu mewartakan dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Dalam hal ini kita para klerus, orang-orang yang ditabiskan, mempunyai tugas pewartaan yang istimewa di dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan setiap minggu bahkan setiap hari. Hendaknya kita para klerus mempersiapkan khotbah atau homili dengan baik sehingga umat mampu memahami firman Allah yang dijelaskan, sehingga mereka dapat menghayati dan mampu memberikan kesaksian akan imannya dalam kehidupan nyata. Sebab khotbah atau homili tanpa persiapan akan membuat umat bosan, mengantuk, dan tertidur. Sementara kalau umat bersikap demikian, pastornya marah-marah. Padahal khotbah dan homili bukanlah kesempatan untuk marah-marah. Sebaliknya menjadi kesempatan mewartakan Injil, kabar gembira.
Hendaknya kita berkhotbah atau menyampaikan homili seperti yang dilakukan Yesus di sinagoga Nazaret, dalam arti bahwa homili atau khotbah kita hendaknya sebanyak mungkin membangkitkan harapan, memberikan kekuatan dan peneguhan bagi umat yang mendengarkannya, bukan menciptakan pesimisme, ketakutan dalam diri umat. Sekali lagi saya mengharapkan bahwa para klerus mempersiapkan perayaan Ekaristi dengan baik, termasuk mempersiapkan khotbah atau homili yang baik. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada sore hari ini kita merayakan Misa Krisma, di mana minyak-minyak kudus untuk Krisma, orang sakit dan katekumen akan diberkati, dan minyak-minyak kudus ini akan dipakai oleh para imam untuk melayani umat Allah. Dan pada kesempatan yang berahmat ini di hadapan Allah dan di hadapan seluruh umat beriman, para imam keuskupan Denpasar, baik imam diosesan maupun imam religius, akan membaharui janji imamat untuk setia pada janji imamat, yaitu janji selibat, janji hidup miskin atau sederhana, dan janji ketaatan kepada uskup, pimpinan gereja lokal keuskupan Denpasar. Dan kita semua berjanji untuk setia pada karya perutusan dan karya pewartaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Semua hal yang diucapkan sebagai janji di atas menuntut komitmen dan kesetiaan. Banyak kali umat selalu datang kepada imam sebagai gembalanya dengan berbagai persoalan hidupnya. Ada yang datang dengan membawa persoalan dalam keluarganya, karena pasangan tidak setia satu sama lain. Biasanya para imam sebagai gembala umat memberikan nasihat-nasihat yang bagus supaya umat setia dalam janji perkawinannya, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Hal yang sama, yaitu kesetiaan, komitmen, haruslah juga dihayati dalam hidup pribadi para imam yang biasa memberi nasihat yang bagus-bagus kepada umat. Kiranya seluruh umat beriman yang hadir dalam gereja katedral ini atau yang mengikuti perayaan melalui live streaming mendukung imammu dengan doa-doa agar dengan kekuatan Roh Kudus para imammu mampu melaksanakan janji imamat itu dengan tekun dan setia, dan mampu melaksanakan karya perutusan dan karya pewartaan dengan penuh tanggung jawab. Pada hari yang berbahagia ini, baiklah kita mendoakan para imam yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan, para imam yang sedang mengalami krisis dalam panggilan, supaya Roh Tuhan boleh menggerakkan dan menyadarkan para imam untuk setia dalam panggilannya. Dan saya mengucapkan limpah terima kasih kepada umat atas dukungan dan doa-doamu bagi para imam. Dan marilah kita berdoa juga agar Tuhan membantu kita semua dalam tugas panggilan kita masing-masing di tengah keluarga dan masyarakat, sehingga kita mampu melaksanakan karya perutusan dengan baik dan tekun, sehingga mampu membawa harapan, kekuatan dan peneguhan bagi sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan yang Maha Baik membantu dan memberkati kita semua. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan, dari tempat ini saya mengucapkan limpah terima kasih kepada rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian
yang telah hadir di dalam perayaan Ekaristi ini, maupun semua yang mengikutinya melalui live streaming. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan ini, Misa Krisma untuk pemberkatan minyak-minyak kudus, dan juga pembaharuan janji imamat yang biasa kita lakukan setiap tahun. Semoga perayaan ini tetap memberikan semangat, kekuatan kepada kita semua, karena kita yakin Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Terima kasih kepada Pastor Paroki Katedral Romo Bebi, Pastor Kan, dan DPP, Dewan Pastoral Paroki, dan panitia kecil yang mempersiapkan segala sesuatu sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan di gereja katedral ini, dan juga untuk segala persiapan sesudah perayaan Ekaristi ini. Ya, para imam sesudah perayaan Ekaristi ini tidak kemana-mana, tapi ada persiapan yang ada di basement. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa pandemi belum selesai dan kita punya tantangan global itu, yaitu perang atau invasi Rusia ke Ukraina yang punya dampak pengaruh yang tidak kalah dari pandemi, ya, khususnya untuk ekonomi. Jadi ke pandemi itu kesehatan dan juga ekonomi, invasi Rusia ke Ukraina ini punya dampak global. Paling terasa adalah dampak ekonominya. Jadi semua harga-harga naik dan sebagainya. Dan ini tentu saja berpengaruh bagi kehidupan kita di keuskupan ini juga dan ke depan untuk bangsa kita. Jadi kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi segera berakhir dan juga invasi Rusia dan Ukraina ini bisa dihentikan. Karena kalau ada perdamaian, maka semua bisa bertumbuh dan berkembang. Maka saya mohon kepada kita, para imam, tetap menghimbau kepada umat untuk terus berdoa, memohon kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kita bagi perdamaian dunia. Karena si Paus Fransiskus tidak henti-hentinya mendorong kita semua dengan segala macam cara supaya berdoa, dan juga dia sendiri berusaha supaya Vladimir Putin itu digerakkan hatinya supaya menghentikan perang ini. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa mengucapkan janji setia bukanlah perkara yang gampang. Bapak dan Ibu mengalami sendiri bagaimana mengucapkan janji setia dalam perkawinan, dan menghayati seumur hidup bukan hal yang mudah. Saya kira para imam juga demikian, mengucapkan janji setia kepada Tuhan melalui 3 janji itu, selibat demi kerajaan Allah, kemiskinan atau hidup sederhana, dan ketaatan kepada pimpinan, khususnya kepada uskup sebagai imam itu bukan hal yang gampang, perlu perjuangan dan juga perlu rahmat Tuhan. Untuk itu mengakhiri perayaan ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan, mulai kini hingga selama-lamanya. Pertolongan kita pada nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah meneguhkan iman saudara dalam mempersiapkan diri menyambut Paskah. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara hamba dan saksi cinta sejati serta kebenaran ilahi. Amin. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati. Semoga Allah mendorong saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi untuk memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Syukur kepada Allah.